Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid As-Surur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dan bersyukur. Setiap hari bersyukur. Beberapa waktu sebelumnya kita juga sama-sama menyampaikan tentang bagaimana dalam setiap keadaan kita bersyukur, sehingga kemudian muncul istilah bersyukur tanpa syarat. Bersyukur tidak harus menunggu sesuatu yang menyenangkan terjadi pada diri kita. Ketika kita menyatakan bersyukur tanpa syarat, berarti tidak ada satu kondisi pun yang menjadi syarat bagi kita untuk kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur juga. Bisa bangun subuh, bisa sholat berjamaah, bisa kemudian kita niat beriktikaf sampai beberapa menit ke depan, dan mudah-mudahan sambil beriktikaf Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama belajar, sama-sama mengambil hikmah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersyukur dengan minimal mengucapkan alhamdulillah, dalam sebuah hadis disebutkan dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tentu alhamdulillah yang kemudian diresapi, dimaknai sedemikian rupa sehingga tidak ada satu hal pun yang lepas dari keterkaitan kepada Allah. Jadi asbab-asbab, hukum sebab akibat yang selama ini kita alami, yang selama ini kita lihat. Kalau saya lapar nih, apa yang harus saya lakukan untuk mengobati rasa lapar? Makan. Nah, fisik kita, pengetahuan zahir kita, ketika kita lapar, kemudian kita pengen makan. Pikiran kita kemudian supaya selesai ini masalah lapar, supaya badan saya tidak lapar lagi, perut saya tidak lapar lagi, maka saya harus makan. Pengetahuan zahir kita jangan sampai kemudian berhenti pada titik di mana yang membuat perut saya kenyang adalah makan. Itu hukum sebab akibat zahir kita di dunia yang kemudian menjadi pengetahuan kita. Tapi orang yang sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jauh di dalam hatinya, ketika zahirnya sudah saya lapar, kemudian saya perlu makan, dan setelah makan saya kenyang, jauh dalam hatinya sebagai sebuah amalan hati harus tetap mengatakan yakin bahwa yang membuat saya lapar adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang membuat saya kenyang juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya kemudian kita baca bismillah. Aduh saya haus mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika kita minum, tadi tenggorokannya agak kering. Lalu saya berinisiatif untuk minum.
Ketika saya minum, kemudian tenggorokannya jadi basah, jadi seger. Zahirnya demikian, jamaah rahimanallah. Tapi jauh dalam hati kita harus selalu yakin dalam alam bawah sadar kita bahwa yang membuat segar ini tenggorokan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus terus dalam setiap detik hidup kita. Sakit, kemudian wah iya nih, oke, sakit yang begini biasanya saya minum obat ini sembuh. Itu pengetahuan zahirnya. Nah, kemudian kita berikhtiar dengan tentu kita membaca bismillah sebagai wujud izin kepada Allah. Bahkan di beberapa pengajian yang saya ikuti, bahkan kalau sakit pun ada orang-orang yang kemudian minta izin dulu kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya. Belum langsung mencari ikhtiar obat yang secara fisik, secara zahir diperlukan. Orang-orang yang sudah pada tahap ini mungkin saja dengan baca bismillah, dengan wasilah-wasilah ketergantungan sedemikian rupa kepada Allah, Allah berkenan untuk memberikan kesembuhan. Atau kemudian mendapatkan izin, tentu dengan keyakinan yang kemudian Allah berikan, oke, berikhtiarlah dengan obat. Maka ketika kemudian berikhtiar dengan obat, alhamdulillah dengan izin Allah juga sembuh. Maka sekali lagi jamaah rahimanallah, ketika kemudian setelah minum obat sembuh, yakinlah dalam hati bahwa yang membuat sakit tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang menyembuhkan juga adalah Allah, bukan obat ini. Maka mestinya rasa aman yang kita sekarang rasakan, Anda merasa nyaman? Anda merasa enak? Iya. Kenapa? Kenapa Anda merasa nyaman dan merasa enak? Ini berkaitan dengan nanti ayat yang insya Allah akan kita bahas. Kenapa? Oh, karena saya nyaman, rumah saya sudah lunas, KPR saya sudah lunas, pekerjaan saya bagus, pensiun saya masih lama, gitu ya. Dan terutama rekening bank saya juga cukup untuk sampai nanti anak saya kuliah sampai selesai, cukuplah. Belum ada tambahan-tambahan pun, insya Allah rekening yang sekarang cukup untuk menyekolahkan, mengkuliahkan semua anak-anak saya dan menikahkan semuanya. Maka hati saya menjadi tenang. Nah, ketika kemudian yang tertancap dalam hati ketenangan itu, ketenangan yang kemudian bergantung kepada makhluk-makhluk Allah, kan semua yang kita sebutkan tadi adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya rekening bank, ya pekerjaan, ya rumah, dan semua makhluk-makhluk Allah. Ketika rasa tenang kita gantungkan pada makhluk-makhluk Allah yang kemudian itu nanti bisa binasa, itu akan menjadi alam bawah sadar kita dan akan muncul dalam jawaban ketika nanti kita ditanya man rabbuka. Dalam sebuah kajiannya Buya Ar-Razi membahas tentang salah satu pertanyaan essential question ada di alam kubur nanti adalah man rabbuka. Ini sebuah pertanyaan yang sudah bocor ini, dan kita sudah tahu jawabannya, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Tapi nanti ketika betul-betul itu terjadi, bukan lisan kita nanti yang menjawab, kata beliau. Yang menjawab adalah alam bawah sadar kita yang selama ini kita di dunia. Siapa Tuhanmu? Siapa yang memeliharamu? Siapa yang membuat kamu nyaman selama ini?
Siapa yang membuat kamu merasa aman selama ini? Siapa yang telah membuat hatimu tenang? 3 hal ini. Itu Rob. Salah satu inti makna Rob, pemelihara, penjaga, pengasuh. Kan semuanya berkaitan dengan ketenangan kita hidup. Maka kalau selama ini kita hidup bukan kita kaitkan kepada Allah, ya karena Allah Tuhan saya. Tadi dengan latihan-latihan kecilnya, sekali lagi jamaah rahimanallah, latihan-latihan kecilnya adalah tadi. Yang membuat saya seger adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gitu. Sehingga nanti kata beliau, kata Buya Ar-Razi, ketika nanti kita ditanya man rabbuka, maka jawaban kita meskipun kita sekarang hafal Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, yang muncul adalah rekening bankku adalah Tuhan saya. Karena selama ini itu yang membuat saya tenang. Kalau rekeningnya berkurang, hati kok gusar, nah kan gitu. Wah jamaah rahimanallah, saya juga menyindir diri saya sendiri ya, menasihati diri saya sendiri. Jadi kalau antara rekening bank yang bertambah membuat kita hati senang dan nyaman, lalu rekeningnya berkurang, lalu kita merasa khawatir, nah berarti yang membuat kita senang dan khawatir bukan Allah, tapi rekening bank. Sehingga ketika ditanya man rabbuka, yang muncul jawabannya adalah rekening bank saya. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah. Maka agar kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, semuanya kita harus gantungkan kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, baiklah, segala kebaikan menjadi sempurna. Nah, sempurnalah segala kebaikan. Ya, jadi kebaikan yang kita rasakan, yang kita alami, takkan sempurna kalau tidak karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita sadari sebagai bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 25 saya dapat gaji misalnya. Lalu kemudian begitu ada notifikasi di HP, kemudian lalu kemudian ya udah masuk gaji nih gitu ya. Nah, kemudian iyalah pantas lah, saya kan sudah sebulan kerja, sudah ngajar, maka saya dapat gaji ini. Sebuah nikmat ketika kemudian kita tidak kaitkan, yakini bahwa ini adalah sebuah yang menyenangkan kita, lalu kita tidak kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat itu, maka tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena apa? Ya bisa aja meskipun saya sudah sudah bekerja sebulan, qadarullah, bisa saja perusahaan tempat saya kerja kolaps sehingga nggak mampu membayar, atau sedang defisit sehingga kemudian cuma separuh yang dibayar, atau apapun bisa terjadi. Maka sekali lagi jamaah Allah, saya mengajak diri kita sendiri, kita kaitkan semuanya kepada Allah. Dan kalaupun sesuatu itu terjadi tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Coba jeder tabrakan motor atau minimal diserempet, terus waduh motornya lecet gitu kan. Alhamdulillah kalau kita nggak, jangan sampai lecet gitu ya, tapi motornya jadi harus ke bengkel. Alhamdulillah ala kulli hal.
Wah, saya bisa nggak kira-kira seperti itu ya? Tidak memaki, tidak merutuk. Alhamdulillah ala kulli hal. Terus alhamdulillah ala kulli hal. Karena sejatinya kalau kita merutuk meskipun dalam hati atau bahkan terucapkan dalam kata-kata sebagai bentuk kekecewaan, sebagai bentuk kesebelan atas sesuatu yang tidak enak daripada diri kita, lalu kita mengumpat, apalagi dengan kata-kata ya, pertanyaannya kan sama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang menyebabkan sekarang terjadi yang membuat kamu gak senang siapa? Ya Allah. Lalu ketika kita mengumpat, tidak terima, tidak ridho, ya berarti kita sedang apa? Sedang protes, sedang tidak terima, bahkan sedang ya dalam tanda kutip juga ya mencela takdir yang sudah terjadi pada diri kita. Maka beliau Rasulullah SAW mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka jamaah rahimanallah, nah ini pembukanya cukup panjang nih ya, mengajak kita semua untuk selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan juga kemudian meresap dalam hati saya sendiri dan bisa mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, izinkan pada kali ini membahas surah Al-Mulk. Tafsir yang kemudian saya kutip dari beberapa sumber, di antaranya tafsir Al-Munir, kemudian juga tafsir Al-Misbah, tentu saja yang menjadi rujukan utama, dan tafsir Al-Muyassar. Oke, surat Al-Mulk, surat yang berada di awal juz ke-29. Mudah-mudahan insya Allah kita sudah sangat akrab ya, sudah sangat akrab, dan mudah-mudahan keakraban itu sudah sampai pada titik kita menghafalnya. Sudah menghafalnya, kemudian kita melangkah lagi untuk memahami dan seterusnya. Nah, kita coba menyampaikan sebuah hadis berkaitan dengan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala suratun minal Qur'an 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu, yakni tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al jannah. Rawahu Ahmad. Ini hadis yang menceritakan tentang keutamaan dari surah Al-Mulk, salah satunya ya. Jadi ketika kita sedang menceritakan sebuah keutamaan atau beberapa keutamaan dari sebuah surat, maka tidak kemudian bahwa yang lain tidak punya keutamaan. Kita sedang, kalau misalnya gini ya, di jamaah As-Surur ini, dari mulai sebelah kiri saya semuanya ya, lalu kemudian ada yang saya sebutkan salah satunya ya, Pak siapa, Pak Fulan misalnya, Pak Fulan orangnya begini, baiknya begini, kebaikan yang pernah ditunjukkan ini dan sebagainya. Ketika sedang menyampaikan itu, bukan berarti menafikan bahwa selain Pak Fulan yang hadir di sini itu tidak baik ya, semuanya baik. Cuman kebaikan-kebaikannya ada yang secara spesifik atau secara khas menjadi si fulan atau kepunyaan si fulan. Maka demikian juga dengan ayat surat-surat dalam Al-Quran. Nah, dalam sebuah hadis surat Al-Mulk dinyatakan bahwa ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, 30 ayat.
tashfa'u, ayat ini atau ayat-ayat yang 30 ini yang dalam satu surat ini akan memberikan syafaat kepada sahibnya. Nah, menarik nih. Menarik istilah yang digunakan dengan kata-kata sahib. Sahib itu artinya apa? Sahib gua nih, dia sahib gua gitu. Teman, ya kan? Teman, tapi tentu ketika kita, kalau dalam bahasa Arab sahib ya sahib, teman ya, tapi ketika menjadi bahasa Indonesia punya muatan yang lain kan, sesuatu yang lebih mendalam, lebih erat dari sekedar teman. Tapi istilah sahib, kenapa al-mulk nanti akan menjadi teman ya, akan memberi syafaat kepada temannya ya, jadi bukan istilah liqari'iha, bukan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bukan. Tapi yang istilahnya adalah sahib. Karena sahib ini menjadi kemudian ukuran seberapa dekat kita dengan al-mulk khususnya ya, tentu secara umum dengan Al-Quran. Seberapa dekat kita dengan al-mulk, itulah yang akan menentukan kualitas pertemanan kita dengan al-mulk. Ada teman yang kita kenal nama saja. Oh iya, saya pernah mendengar ada orang yang namanya Pak Fulan di Telaga Kahuripan. Ada Fulan 1. Nah, kalau saya sebut nama nanti tetap merujuk pada seseorang ya. Tapi mudah-mudahan kan nggak ada orang yang namanya Fulan, nggak ada ya. Oh sih nggak ada. Oke, maka itu menjadi contoh gitu ya. Nah, si Fulan 1 saya kenal. Oh iya, saya pernah mendengar namanya, katanya tinggal di Kahuripan. Oke. Sementara ada si Fulan 2, yang kita kenal baik, sangat dekat, sering sharing, sering silaturahim, sering saling bantu membantu, saling tolong menolong. Maka kalau saya sedang ada kegiatan atau sedang sibuk luar biasa, dan kemungkinan untuk menolong orang lain itu sangat kecil, karena betul-betul ini waktu dalam sehari ini nih, dari pagi sampai malam saya banyak deadline yang harus saya selesaikan. Maka saya fokus mengerjakan deadline saya. Lalu Fulan A yang saya kenal hanya tinggal di Kahuripan, entah WA, entah telepon atau entah SMS gitu ya, minta pertolongan, minta tolong sesuatu karena beliau juga kenal saya misalnya gitu ya, yang dia menyangka atau dia yakin bahwa saya bisa membantu. Oke. Di saat yang sama, Fulan B yang kita sudah sangat kenal baik minta tolong juga kepada kita untuk sesuatu yang dia perlukan juga, dan dia yakin saya juga bisa menyelesaikannya gitu ya. Di waktu yang sama keduanya meminta tolong kepada saya. Sementara hari ini saya banyak deadline yang harus saya selesaikan. Maka apa yang saya lakukan? Kira-kira nih, kalau saya ya, maka saya di waktu yang sedikit yang oke lah, nggak apa-apa, dari deadline saya yang ini bisa saya kasih atau bisa saya spare katakanlah setengah jam ya untuk membantu seseorang. Tapi saya tidak mungkin membantu keduanya karena waktu saya terbatas. Kira-kira jamaah rahimanallah, siapa yang kita prioritaskan? Siapa yang kita prioritaskan? Tentu teman yang paling dekat. Maka sebegitu jugalah nanti al-mulk akan memprioritaskan kita. Disebutkan di sini, tashfa'u li sahibiha hatta yughfarlah. Jadi terus memintakan ampun kepada Allah, memintakan pertolongan kepada Allah sampai sahabatnya itu diampuni. Terus menerus. Tapi kan masalahnya terus menerusnya itu tergantung dari kita selama ini seberapa dekat dengan al-mulk.
seberapa sahabat karib, seberapa karibnya kita bersahabat dengan Al-Mulk. Ada yang kemudian saya tahu di Al-Qur'an ada surat namanya Al-Mulk, sekedar tahu saja. Ada yang saya pernah membacanya, tapi membacanya itu setahun sekali. Kapan? Ketika bulan Ramadan. Karena target Ramadan harus khatam misalnya gitu kan. Nah, disitulah saya ketemu dengan surat Al-Mulk. Jangan hanya baca saja. Ada yang membacanya, saya harus membacanya setiap bulan. Karena dia punya target sebulan harus khatam Al-Quran, sehingga minimal sebulan sekali dia ketemu dengan surat Al-Mulk. Atau bahkan selain dia punya target misalnya sebulan sekali harus khatam, dia pun juga harus punya target harian, bahwa di antara surat-surat yang harus saya baca harian adalah di antaranya surat Al-Mulk. Karena dalam hadis lain, orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum dia tidur, gitu ya. Berarti kan tidur kan kita nggak mungkin kan nggak tidur tiap hari, artinya tiap hari pasti kita tidur. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum dia tidur, maka dia akan beri syafaatnya di alam kubur. Dalam hadis lain. Nah, ini juga sama. Kalau kita sudah kemudian tiap hari punya target membaca surat Al-Mulk, maka kemudian kita menghafalnya, lalu kemudian kita belajar apa sih artinya tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya, lalu kemudian mencoba memahami tafsirnya. Banyak sekarang jamaah rahimanallah, tafsir terjemahan sudah sangat banyak. Tinggal pertanyaannya memang seberapa kita mau memberikan porsi waktu kita untuk membaca tafsir sebagai bagian dari tadabbur. Jadi setelah kita bertilawah, kita kemudian berusaha untuk tadabbur dengan membaca ayat tafsir. Maka antara orang tadi yang kenal Al-Mulk, saya tahu di Al-Quran ada Al-Mulk, dengan yang tiap hari membaca, mentadabburi dan mencoba mengamalkan tiap hari, tiap saat, tentu kualitas itulah nanti yang membedakan antara seberapa kekeh, seberapa sungguh-sungguh nanti surat Al-Mulk akan memintakan pertolongan kepada Allah. Jadi terus menerus, ya Allah, selamatkanlah si fulan, keluarkanlah dari neraka. Karena disebut dalam riwayat lain, fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu jannah. Jadi bahasanya dermemel, ini bahasa Prancis ya, dermemel, terus akan terus minta, ya Allah, keluarkan dari surga, dari neraka, masukkan surga, keluarkan dari neraka, terus sampai Allah kemudian mengabulkan permintaan dari surat Al-Mulk itu sebagai bentuk syafaat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka jamaah rahimanallah, tentu sangat-sangat rugi kalau kita kemudian tidak melewatkan salah satu kesempatan ini. Ya, oke. Lalu surat Al-Mulk dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha melimpah kebajikan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan akhir surat At-Tahrim menegaskan kekuasaan Allah. Kan juz 29 diawali dengan Al-Mulk, lalu kemudian di akhir juz 28 diakhiri dengan surat At-Tahrim, ya. Di dalam surat At-Tahrim Allah menegaskan kekuasaannya. Bahwa itu tadi, ya,
Tidak ada segala sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah sebab dan akibat, lalu kita menjadi sebuah keyakinan sebagai sebuah kepastian. Ya, kalau suaminya baik, istrinya harus baik. Istrinya pasti baik dong, karena dia pasti nurut sama suaminya. Kalau keluarganya, kalau orang tuanya kiai, gusnya anaknya juga harus pasti soleh. Ya, jadi sesuatu yang pasti itu kemudian kita jadi melupakan kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu untuk mengubah paradigma itu, mengubah sudut pandang, cara pandang seperti itu. Dalam surat At-Tahrim kan disebutkan, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Jadi Allah memberikan contoh bagaimana, coba, apa kurang seorang nabi? Ya, apa kurang dekatnya seorang nabi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika Allah berkuasa untuk menentukan bahwa hidayah itu mutlak milik Allah, ya sudah, meskipun istri Nabi tetap tidak mendapatkan hidayah, yaitu imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dari surat At-Tahrim di situ tegaskan Allah berkuasa. Udah, jangan gara-gara kamu melihat bahwa ayam bisa mengeluarkan telur atau telur keluar dari ayam, maka terus kita jadi yakin bahwa yang mengeluarkan telur adalah ayam. Kita jadi begitu, jadi yakin begitu. Iyalah, pastilah yang mengeluarkan ya ayam, dan ini kan telur ayam. Jadi kita kemudian jadi heran kalau ternyata ada nanti Allah atas kehendak Allah misalnya ya, dan menganggapnya sebagai sebuah ketakjuban, sebagai sebuah yang luar biasa ketika misalnya ada telur yang keluar dari pohon apa misalnya di depan Asur ini, pohon salam. Jadi dari pohon salam, dari batangnya keluar telur, lalu kita langsung viral tuh, ya kan, di videoin viral, ada telur keluar dari pohon salam. Padahal kedua-duanya mukjizat dari Allah. Cuman karena yang satu kita sudah biasa melihat, jadi seolah-olah biasa, sementara yang satu karena jarang atau mungkin baru sekali-kalinya, lalu kita menganggapnya wah ini mukjizat dari Allah. Padahal bahkan telur keluar dari ayam juga adalah sebuah mukjizat. Matahari sebentar lagi terbit dari barat, dari timur. Kita ya biasa aja kan. Saya ya biasa aja. Rumah saya kan menghadap ke timur nih. Kalau ada matahari terbit itu kan kelihatan. Ya biasa saja, padahal ya Allah itu peristiwa luar biasa. Itu mukjizat Allah. Cuman karena tiap hari jadi terbiasa. Kalau Allah mau, ya itu tadi contohnya unta yang keluar dari batu di zaman Nabi Saleh. Keduanya sama-sama aja kan, pertanyaannya memang ayam yang mampu, artinya emang si ayam ini punya kemampuan menelurkan telur, mengeluarkan telur? Kan enggak juga. Bukan ayam, kan Allah yang memberikan kudrah kepada si ayam, berikan kemampuan ayam untuk bertelur. Nah ini supaya kita selalu kagum pada Allah. Gimana caranya gitu. Selalu kagum pada Allah, selalu alhamdulillah, masya Allah, selalu begitu pada Allah dalam banyak kesempatan, supaya itu. Kalau di surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menegaskan kekuasaannya itu, maka di surat Al-Mulk, di awal surat Al-Mulk, Allah menegaskan kekuasaannya sekaligus. Jadi kemudian ibaratnya kalau sebenarnya kalau kita visualisasikan ya, nih Allah Maha Perkasa. Tapi di surat Al-Mulk kemudian juga Allah ada menyebutkan limpahan anugerahnya. Banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang kemudian disebutkan dalam surat Al-Mulk. Ini Dr. Quraisyah mengkaitkan antara
akhir surat At-Tahrim dengan awal surat Al-Mulk, atau secara umum kandungan At-Tahrim dengan Al-Mulk itu berkaitannya dari sini. Yang satu tentang bagaimana kekuasaan Allah, yang satu dominannya berkaitan dengan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tabaraka atau barokah artinya mantap dan langgeng. Oke. Apa yang langgeng, yang mantap dan langgeng itu apa? Apa sih yang mantap dan langgeng dalam dalam konteks tabaraka itu apa? Adalah kebaikan Allah. Makanya kalau kita dipuji, kalau kita wah bagus banget ya, hebat banget kamu tadi penampilannya oke, atau misalnya kamu tadi bagus banget lah, ya, maka kita tabarakallah, mengucapkan itu supaya tidak kena ain, ya kan? Tabarakallah, tabarakallah. Jadi ketika kita mau memuji orang juga jangan lupa Masya Allah, jangan lupa sebutkan itu sebagai bagian bahwa yang membuat kamu hebat luar biasa ini adalah Allah. Anak saya berhasil hafal surat apa misalnya, masih kecil tapi sudah hafal sekian banyak surat. Hebat banget, sudah hafal ini dan sebagainya. Harus dahulu dengan Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, supaya dia nanti nggak kena ain. Sebaliknya kalau kita dipuji juga, mantep banget tadi itu, tabarakallah. Supaya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jadi semua kebaikan kita itu, ya, semua kebaikan kita itu semuanya bersumber dari Allah. Dan tabarak itu satu akar kata dengan birkah, ya kan? Birkah itu adalah sumur. Jadi coba kalau kita punya sumur ini ya, sumur gali ya. Semakin kita gali sumur itu, ya, maka airnya juga akan semakin banyak. Maka sama, kebaikan Allah itu ketika kemudian disebarkan, ya, kita dapat kebaikan, lalu disebarkan kebaikan itu bukan berkurang, akan terus bertambah. Dan ini sering dinasihatkan oleh para ustadz, ya. Dinasihatkan para ustadz, jangan ragu bersedekah, karena dengan satu sedekah justru rezeki kita akan semakin nambah. Itu bagian dari keberkahan. Nah, karena kita yakin bahwa Allah selalu baik, kembali ke yang pertama tadi, maka ada ulama yang menyebutkan al-khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang telah Allah pilihkan pada kita. Maka apapun yang terjadi pada kita, bagaimana kita meyakini bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Udah, itu yang baik. Jadi yang sekarang terjadi pada diri saya adalah sesuatu yang terbaik. Bahwa nanti ke depannya ada yang lebih baik, mungkin, ya, mungkin. Tapi kita harus yakin bahwa sekarang ini betapapun kita, sebetulnya saya nggak, ini maksudnya dalam hati ya, sebetulnya saya pengen lebih dari ini sih, atau saya nggak menginginkan ini, tapi yakinlah al-khairu khiratullah. Yang Allah pilihkan untuk saya sekarang ini sekarang nih, apapun keadaan kita sekarang ini, itu yang terbaik yang Allah berikan. Sehingga kita jadi bersyukur, tidak putus asa, tidak ngomel, tidak ngedumel, tidak ngeluh, berkeluh kesah. Karena kita semakin banyak kita keluh kesah sama orang, ya, semakin banyak kita keluh kesah sama orang, itu kayak mengadukan sesuatu yang Allah berikan kepada orang. Bayangkan coba. Jadi kita nggak terima dengan yang terjadi, berarti kan nggak terima atas takdir Allah. Lalu kita keluhkan pada orang, saya ini, pokoknya banget saya ini. Pokoknya banyaklah hal-hal hidup yang kemudian dikeluhkan pada orang. Berarti kita sedang mengadukan takdir Allah kepada makhluk. Oke, maka selalu yakinlah al-khairu khiratullah.
Ada sebuah kisah hikmah, saya menunggu beberapa menit lagi ya. Ada sebuah hikmah tentang kalimat ini yang diucapkan oleh salah seorang pengawal, pengawal pribadi atau katakanlah penasehat ya, atau pengawal pribadi dari seorang raja. Ya, dalam banyak kesempatan si pengawal pribadi sekaligus penasehat pribadi ini selalu mengatakan al khairu khiratullah, untuk hal-hal yang kecil. Raja misalnya kecewa, aduh ini pohon sudah 2 tahun kok nggak berbuah-buah ya. Terus beliau mengatakan al khairu khiratullah, kan ikhtiar sudah kan, pohon sudah dirajut tapi belum tumbuh, ya itu yang terbaik Allah. Jadi dalam banyak kesempatan selalu disebutkan gitu, sehingga kemudian ketika suatu saat sang raja ingin berburu dan beliau punya kebiasaan berburu itu nggak bawa pengawal, betul-betul pengen kayak pengen menunjukkan gitu ya, tanpa bantuan siapapun dia bisa berburu. Nah tapi dia tetap punya membawa si pengawal pribadi ini ya untuk berburu. Jadi mereka berdua berburu. Nah ketika sedang berburu kemudian ternyata dihadang oleh harimau. Si raja ini terancam oleh harimau itu. Nah si pengawal ini kemudian berusaha membela sang raja dan mengusir harimau itu, tapi ya tetap saja terjadi sebuah terjadilah penyerangan harimau terhadap sang raja, sampai kemudian jari-jarinya, ya ada menyebutkan mungkin 1 jari atau 2 jari, intinya tangannya jadi luka, jadi tercacat gitu ya, mungkin tercakar atau termakan, intinya kemudian tangannya cacat. Sang raja kemudian pulang ke istana marah-marah gitu, karena dengan dia nggak terima dengan yang dia alami gitu ya. Terus sang pengawal cuma bilang ya al khairu khiratullah, sudahlah terima aja sang raja, itu yang terbaik bagi sang raja gitu. Nah sang raja ya saya mungkin ya sudah sebel banget sesuatu terjadi nggak saya suka, lalu orang bilang udah itu yang terbaik, ya sebel banget. Nah sang raja juga sama mungkin mengalami, maka si pembantu pengawalnya ini kemudian dipenjarakan. Nah, setelah sang raja sembuh kemudian, karena dia seorang petualang memang suka berburu, dia berburu lagi, tapi kali ini sendirian, tidak membawa si pengawal karena pengawalnya dipenjarakan. Lalu begitu berburu, dia ditangkap oleh suku yang ada di situ, yang ada di hutan itu, ditangkap ya kan. Kemudian salah satu kebiasaan suku itu adalah mempersembahkan untuk dewa-dewa mereka, membuat persembahan. Nah yang biasa dipersembahkan adalah orang-orang yang nyasar ke tempat mereka dan ditangkap. Akhirnya sang raja kemudian dibawa untuk dijadikan sesembahan pada dewa-dewa mereka. Tapi begitu sudah disiapkan di altar, kira-kira altar lah ya, kemudian mau dipersembahkan, ya mungkin dengan cara dibunuh lah bentuk persembahannya ya. Dilihatnya ternyata tangan sang raja cacat. Lalu kemudian nggak jadi, malah diselamatkan, artinya kemudian dilepaskan. Yang tadinya mau dibunuh sebagai persembahan karena ada tangannya cacat dilepaskan, sehingga sang raja balik lagi ke kerajaannya gitu. Selamat. Kemudian betul juga ya, perkataan si pengawal saya bahwa Allah, pilihan Allah yang terbaik. Panggillah, jadi keluarkan lagi si pengawalnya itu. Lalu kemudian kamu bener nih, coba kalau seandainya tangan saya utuh ya kan, atau saya nggak cacat, pasti saya sudah mati menjadi persembahan. Nah ya begitulah ya, al khairu khiratullah. Tapi kemudian sang raja bertanya, lalu kenapa kalau Allah baik, kenapa Allah membiarkan kamu saya penjara? Kamu kan nggak salah apa-apa, kamu menasihati yang baik, tapi kenapa Allah membiarkan saya memenjarakan kamu? Nah, apa jawaban pengawalnya? Al khairu khiratullah. Ya coba bayangkan kalau saya nggak dipenjara sang raja, saya ikut Anda lagi berburu, lalu kita berdua ditangkap, saya lengkap, fisik saya lengkap, nanti sang raja dikembalikan ke kerajaan, saya dijadikan sesembahan. Jadi sudah
Al khairu khiratullah. Oke. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya segala kerajaan dan dunia dan akhirat, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi gini, kalau kita berdoa ya, kalau kita berdoa minta segala sesuatu, pertama memang kita harus yakin bahwa berdoa itu bagian dari ibadah gitu ya. Berdoa kepada Allah itu bagian dari ibadah. Kita disuruh berdoa gitu ya. Dan harus yakin juga bahwa coba kalau saya misalnya minta tolong ke Pak Haji Hadi misalnya gitu ya, Pak Haji Hadi itu orangnya baik banget lah, dermawan. Tapi pertanyaannya, kalau sedermawan-dermawannya beliau, mungkin gak beliau menyerahkan rumahnya, menyerahkan mobilnya, menyerahkan semua hartanya untuk saya? Mungkin saja, tapi kan kecil kemungkinannya. Sehingga maksud saya gini, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan kita punya pikiran seperti itu. Jangan kita punya pikiran, aduh, saya nanti dikabulkan enggaknya ya, terlalu banyak doa saya misalnya. Jangan. Allah itu maha kuasa memberikan segala sesuatu gitu. Jadi minta saja. Tapi tadi mintanya itu dalam rangka pertama kita pengen ibadah kepada Allah, dan yang kedua tidak ada andil nafsu di situ. Hadun nafs, karena pengen enak ya. Jadi bukan fokusnya bikin saya berdoa pengen ini pengen itu, bukan supaya hidup saya enak, tidak, tapi supaya kesempatan saya beribadah kepada Allah lebih banyak lagi. Kalau saya nggak punya motor, saya hanya bisa ikut pengajian di sini-sini saja. Tapi kalau saya punya motor, selain di sini saya juga punya kesempatan untuk pengajian yang lebih jauh. Misalnya begitu. Ini salah satu contoh. Sehingga ketika kita berdoa, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka doalah dengan asumsi atau dengan keyakinan bahwa Allah mampu mengabulkan doa apapun. Itu jamaah iman Allah. Demikian, ternyata waktunya sudah cukup ya untuk hari ini, dan alhamdulillah satu ayat ternyata bisa kita bahas. Insyaallah nanti dalam kesempatan lain bisa kita sampaikan ayat berikutnya atau topik yang lain. Itu saja mungkin Pak Haji Hadi, ada pertanyaan atau langsung saja? Langsung saja ya. Oke, baik. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.